Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 756. Tidak heran jika 5 juta orang yang dapat mengundang Paviliun Tianluo adalah teman sekelas putra Anda. Xiaolan, yang berada di samping, mendengar ini, dan kemudian tiba-tiba menyadarinya. Orang-orang di Paviliun Tianluo memiliki pandangan yang tinggi, dan 5 juta orang ingin meminta mereka pindah, yang hanyalah sebuah fantasi. Ning Yu mendengar apa yang dikatakan Xiaolan, dan segera menoleh ke arah Xiaolan. Nona, sepertinya Anda juga tahu Paviliun Tianluo kami. Meskipun Paviliun Tianluo sangat terkenal di barat daya, namun itu juga adalah Jiangnan, berjarak ribuan kilometer. Saya mendengar bahwa tidak banyak orang di Paviliun Tianluo. Paviliun Yu Tianluo sangat terkenal di barat daya. Tentu saja saya mengetahuinya. Tetapi Anda, Tuan Ning, saya belum pernah mendengarnya. Xiaolan tersenyum ringan. Ning Yu juga tidak marah, tapi menatap Xiaolan dengan hati-hati. Dan tiba-tiba matanya berbinar. Apakah kamu dari desa Miao? Ya, saya dari desa Miao. Xiaolan tidak menyembunyikannya, dan mengangguk dengan murah hati. Melihat Xiaolan mengakuinya, Ning Yu tersenyum tipis. Pantas saja Anda mengetahui Paviliun Tianluo kami. Jadi Anda berasal dari desa Miao. Tetapi hanya ada satu wanita cantik di desa Miao. Dan itu adalah Nona Xiaolan, putri Raja Miao yang saleh. Kamu adalah Nona Xiaolan, kan? Ning Yu mengatakan ini. Hati Xiaolan bersemi. Gadis mana yang tidak suka dipuji oleh orang lain karena cantiknya? Ya, saya Xiaolan. Xiaolan mengangguk. Jika saya tidak salah, maka ini David. Ning Yu memandang David dan berkata, bagaimana kamu mengenalnya? Xiaolan terkejut. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh barat daya yang tidak mengenalnya. Sangat sedikit orang yang berani membunuh tuan muda tertua Tian Wumen. Pada hari itu, penguasa Wumen, Xiahudun, sangat marah dan mencarimu kemana-mana. Kemarin, penduduk Tian Wumen dibunuh. Desa Miao menderita banyak korban. Jika bukan karena pemimpin seni bela diri yang melapor, diperkirakan desa Miao akan musnah. Ning Yu mencibir. Mendengar desa Miao akan dihancurkan, hati Xiaolan langsung bergetar. Meskipun dia telah meninggalkan desa Miao dan tidak akan pernah kembali ke desa Miao seumur hidupnya, dia tetap merasa sedih ketika mendengar berita tersebut. Ning Yu, apakah kalian saling kenal? Bantu saya memperkenalkan. Melihat Ning Yu mengenal Xiaolan, Ren Xichong segera datang dan berkata penuh harap. Kelihatannya dia meniru oleh Xiaolan. Ning Yu melirik Ren Xichong, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik tidak mengenal satu sama lain. Kata-kata Ning Yu langsung mendinginkan semangat Ren Xichong dan berjalan kembali ke ibunya dengan patuh. Bu, duduklah. Aku akan membiarkan Ning Yu mentraktirmu. Ren Xichong berjongkok dan mengikuti ibunya dengan sangat berbakti. Ren Xian mendengarkan kata Ren Xichong. Wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Dan dia menatap David. Lagi pula, dia mengundang David untuk datang. Dan sekarang putranya telah mengundang seseorang lagi. Dan Ning Yu lah yang mengundang Ren Xian. Jika itu adalah dokter biasa, Ren Xian akan mengusirnya sejak lama. Tetapi sekarang istrinya sakit. Haruskah dia membiarkan Ning Yu bertemu atau David? Ren Xian juga tidak bisa mengambil keputusan. Dan itu agak keingintahuan. Sun Ximiao juga merasa sedikit malu. Lagi pula, dia memperkenalkan David untuk datang ke sini. Dan sekarang menjadi seperti ini. Jadi Sun Ximiao mencondongkan tubuh ke arah David dan berkata dengan lembut, Tuan Chen, Xichong tidak tahu dia mengundangmu ke sini. Jadi jangan siku. David tersenyum tipis dan kecewa. Tidak apa-apa. Melihat David tidak enak, hati Ren Xian yang menggantung menjadi lega. Ning Yu, silakan lihat. Ren Xian mengundang dan meminta Ning Yu untuk menunjukkan istrinya. Lagi pula, David tidak melihat apapun sekarang.
dan Ren Xian tidak tahu apa-apa tentang itu. Paman Ren, kamu terlalu sopan. Aku akan segera menunjukkan pandangan pada Bibi. Setelah Ning Yu selesai berbicara, dia berjalan ke arah istri Ren Xian. Ning Yu dan Ren Xichong saling bertukar pandang. Meskipun keduanya sangat berhati-hati, mereka ditemukan oleh David yang berhati-hati. Bab 757. Dari pandangan kedua orang itu, David pun seolah bisa menebak apa. Ditambah lagi rumahnya sedang dalam formasi. Pasti ada yang aneh. Bibi, ulurkan tanganmu. Akan kutunjukkan dulu. Ning Yu meletakkan tangannya di pergelangan tangan ibu Ren Xichong dengan ringan, dan menutup matanya sedikit, seolah-olah memang begitu. Melihat penampilan David barusan, dia tidak mendiagnosis denyut nadinya, dan dia tidak memperhatikannya dengan cermat. Hanya sekali pandang dan dia tahu segalanya. Ini agak terlalu palsu. Jika bukan karena rekomendasi Sun Simiao, Ren Xian tidak akan begitu mempercayai David. Dan jika dia memberinya hadiah, dia pasti akan dianggap pembohong. Setelah beberapa saat, Ning Yu bangun dan Ren Xichong buru-buru bertanya, "Ning Yu, apakah ibuku baik-baik saja?" "Xichong, tidak ada yang serius dengan bibiku. Hanya saja tubuhnya diserang oleh Yin Qi yang menyebabkan sakit kepala migrain. Bawa saja aku untuk memaksa Yin Qi itu keluar dari tubuh bibiku." Setelah Ning Yu selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat entah dari mana, menggumamkan sesuatu di mulutnya, lalu tiba-tiba menempelkannya di dahi ibu Ren Xichong. Melihat ibu Ren Xichong tidak bisa bergerak, dia tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Sesaat, gas hitam mulai keluar dari atas kepala ibu Ren Xichong. Gas hitam itu sepertinya memiliki kehidupan. Setelah keluar dari tubuhnya, ia langsung berubah menjadi bentuk manusia dan dengan cepat melayang menuju jendela. "Hei, aku masih ingin lari." Ning Yu itu mendengus dingin, mengeluarkan botol porselen dari sakunya, melemparkannya ke arah gas hitam, dan gas hitam itu langsung tersedot ke dalam botol porselen. Setelah operasi ini, Ren Xian terlihat bodoh. Dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Bahkan Sun Simiao pun terkejut. Meskipun Sun Simiao sendiri adalah seorang seniman bela diri, dia belum banyak melihat metode mengejar hantu dan mengusir roh jahat. Setelah udara hitam tersedot ke dalam vas porselen, vas itu langsung terbang kembali ke tangan Ning Yu, dan mantra di kepala ibu Ren Xichong langsung berubah menjadi kepulan asap putih. "Lihat, apakah kamu melihatnya? Ning Yu ini terlalu kuat. Tidak sayang jika itu berasal dari paviliun Tianluo." Ren Xian tercengang, dan kata-katanya sedikit canggung. Sun Simiao mengangguk penuh semangat, juga penuh keterkejutan. Sekarang Sun Simiao dan Ren Xian tampaknya telah diyakinkan oleh tangan Ning Yu. Ren Xian, khususnya, sepertinya sudah melupakan keberadaan David. Bukan karena Ren Xian sombong, tapi dia, sebagai orang biasa, belum pernah melihat pemandangan seperti itu sama sekali. Sekarang dia tiba-tiba melihat bahwa dia telah ditaklukkan sepenuhnya. Di matanya, Ning Yu seperti peri. "Saya telah mengambil Yin Qi dari tubuh bibi saya, dan tidak akan ada masalah lagi di masa depan." Setelah menyimpan botol porselen, Ning Yu berkata dengan ringan, "Ning Yu, kamu sangat berbakat. Terima kasih banyak. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membalasnya?" Ren Xichong berkata pada Ning Yu dengan gembira, "Xichong, kita sekelas. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalan karena membantu bibimu menemui dokter? Ini sangat tidak biasa." Ning Yu tersenyum sedikit dan menolak. "Ning Yu, meskipun kamu dan Xichong adalah teman sekelas, kamu tidak bisa membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Saya juga tahu aturan bisnis Anda. Anda tidak bisa pergi tanpa alasan. Ini akan menghancurkan hidup Anda. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" "Apa?" Ren Xian bertanya dengan suasana hati yang baik. Ren Xian senang karena penyakit istrinya telah sembuh. Melihat Ren Xian mengatakan ini, Ning Yu berkata dengan sedikit malu, "Saya tidak menyangka Paman Ren mengetahui aturan bisnis kita. Karena Paman Ren menanyakan hal ini, maka aku berani meminta sesuatu pada Paman Ren. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Selama keluargaku memilikinya, aku akan memberikannya padamu." Ren Xian menepuk dadanya dan berkata,
Ku dengar Paman Ren punya pot emas. Saya suka hal semacam ini. Aku tidak tahu, kata Ningyu sambil melihat wajah Renxian. Dan melihat wajah Renxian berubah, Ningyu tidak menyelesaikan kata-katanya. Bab 758. Renxian Wei mengerutkan kening karena malu. Panci emas ini adalah favoritnya. Konon pot emas ini digali dari makam generasi ratu. Ini sangat cantik, tapi Ningyu angkat bicara. Orang-orang optimis dengan penyakit istrinya. Dan Renxian juga mengatakan hal-hal besar. Jika dia tidak memberikannya sekarang, bukankah itu terlalu memalukan? Yah, karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Renxian menghela nafas tak berdaya dan berkata. Lalu dia mengedipkan mata pada seorang pelayan, yang bergegas pergi. Setelah beberapa saat, pelayan itu keluar dengan membawa ketel berlapis emas. Ningyu, pot emas ini sangat berharga. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Renxian mengambil botol air berlapis emas dan mengirimkannya ke Ningyu dengan sangat enggan. Ningyu mengangguk sedikit dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresi wajahnya sudah lama menjadi bersemangat. Setelah mengambil alih pot emas, Ningyu langsung memasukkan hantu ke dalam vas porselen ke dalam pot emas, lalu mengikuti Renxian untuk mengucapkan selamat tinggal, berpikir untuk pergi. Namun, saat Ningyu hendak pergi, David menghentikannya. Sebenarnya, kamu tahu cara mengendalikan jiwa, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kamu menggunakan sihir ini untuk menyakiti orang, jadi aku harus menjaganya. David berkata dengan ringan. Ketika David mengucapkan 3 kata kontrol roh, wajah arogan Ningyu jelas terkejut, dan bahkan sudut mata Ren Xichong bergerak-gerak. Apa yang kamu berani hentikan Ningyu? Ren Xichong melangkah maju dan menanyai David dengan marah. Tan Chen, apa yang kamu lakukan? Sun Simiao melihat bahwa David benar-benar menghentikan Ningyu, dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia mengerti. Jadi dia bertanya dengan hati-hati. Tan Chen, di mana Ningyu menyinggung perasaanmu? Saya bisa menebus kesalahan atas namanya. Apa maksudmu dengan memblokirnya? Renxian juga berbicara. Meskipun dia masih memanggil Tuan Chen, tetapi jelas ada nada tidak senang di nadanya. Bagaimanapun, Ningyu baru saja merawat penyakit istrinya. David menghentikan Ningyu di depannya. Itu keterlaluan. Apa maksudku? Kamu tidak mengerti. Tapi dia harus mengerti. David tersenyum pada Ningyu, dan tiba-tiba meraih pot emas di tangan Ningyu. Ningyu tertegun sejenak, lalu segera mundur. Pada saat yang sama, ketika Ren Xichong melihat David benar-benar melakukan sesuatu pada Ningyu, wajahnya menjadi marah, dan dia meninju David dengan keras. Xichong, jangan lakukan itu. Melihat Ren Xichong menyerang David, Sun Simiao buru-buru berteriak dan berdiri di depan David. Tuan Istana Sun, apakah kamu membawa orang ini? Apakah kamu merasa kehilangan muka dan sengaja mengikuti Ningyu untuk mencari kesalahan? Ren Xichong menarik tangannya dan menanyai Sun Simiao. Sun Simiao tidak mengerti apa yang dimaksud David saat ini. Jadi dia hanya bisa melihat kembali ke arah David dan bertanya, Tuan Chen, kenapa kamu melakukan ini? Sun Simiao merasa bahwa David bukanlah tipe orang yang perutnya kecil. Dan dia pasti tidak akan melakukan apapun pada Ningyu untuk ini. Karena kalian semua ingin tahu, maka aku akan membiarkan kalian mengerti. Setelah David selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengetik formula ajaib dengan kecepatan yang sangat cepat, hanya untuk melihat kilatan cahaya putih di ruangan itu. Dan kemudian semua orang terkejut. Ibu Ren Xichong semakin ketakutan dan menjerit, karena mereka melihat kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam ruangan. Dan kabut hitam itu terus-menerus berubah bentuk, seperti hantu, memperlihatkan gigi dan cakarnya. Kabut hitam ini persis sama dengan yang baru saja dimasukkan Ningyu ke dalam vas porselen. Tapi sekarang jumlahnya terlalu banyak, memenuhi seluruh ruangan. Sekarang, kecuali David dan Ningyu, wajah ketakutan semua orang berubah warna. Meskipun Sun Simiao memiliki banyak pengalaman dan kultivasi, dia juga ketakutan dengan pemandangan di depannya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bab 759. Xiaolan juga sangat ketakutan, dan bersembunyi di belakang David.
Lin Tianhu dan Chi Feng telah mengikuti David dan telah melihat hal-hal ini. Tetapi ketika begitu banyak yang muncul sekaligus, wajah mereka menjadi pucat. Tepat ketika beberapa orang ketakutan, mereka melihat tangan David melambai dengan lembut. Kabut hitam menghilang, dan ruangan kembali ke keadaan semula. Chen, Tuan, Chen, apa ini? Apakah itu hantu? Sun Simiao menghela nafas panjang dan bertanya pada David. Pada saat ini, Ren Xian sangat ketakutan sehingga dia meringkuk di sofa. Gemetar terus-menerus, sangat janggal. Wajah Ren Xichong berubah, dan dia mendekati Ning Yu tanpa sadar. Apa yang Anda lihat hanyalah 1 jiwa dalam 3 jiwa dan 7 jiwa manusia. Setelah seseorang meninggal, 3 jiwa dan 7 jiwa dipisahkan dari tubuhnya, dan ke-7 jiwa tersebut menghilang. Setelah itu, jiwa surgawi naik ke langit, jiwa bumi memasuki bumi, dan jiwa kehidupan memasuki reinkarnasi. Sekarang, kabut hitam ini adalah jiwa bumi, juga dikenal sebagai hantu, yang biasa disebut hantu. David mengikuti Sun Simiao untuk menjelaskan. Meskipun Sun Simiao bingung, dia sepertinya mengerti sedikit. Jadi dia terus bertanya, apakah teknik pengendalian jiwa yang baru saja disebutkan oleh Tuan Chen dapat mengendalikan hantu-hantu ini? Tidak buruk, David sedikit mengangguk. Hantu-hantu ini hanyalah suatu badan energi. Awalnya, mereka sangat lemah, dan bahkan lebih mustahil untuk menyakiti orang. Tetapi jika seseorang dengan sengaja mengendalikan hantu-hantu ini dan menyerap yin, maka hantu-hantu lemah ini akan menjadi monster. Setelah mendengarkan perkenalan David, Sun Simiao langsung bereaksi. Dia juga mengerti mengapa David baru saja menembak Ning Yu. Seharusnya Ning Yu menggunakan teknik pengendalian jiwa ini untuk menyakiti keluarga Ren Xian. Namun yang jelas Ning Yu ada di sini untuk merawat ibu Ren Xichong. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri kabut hitam keluar dari tubuh ibu Ren Xichong. Sekarang Sun Simiao semakin bingung, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang Taoisme. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga anggota keluarga Ren, tetapi kamu sangat merugikan keluargamu? Tahukah kamu bahwa ada kutukan ilahi dalam kegelapan? David memandang Ren Xichong dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tidak mengerti sama sekali. Warna kulit Ren Xichong berubah drastis, dan dia berteriak pada David. Tan, Chen, apa yang terjadi di sini? Ren Xian telah pulih dari keterkejutannya dan berjalan ke arah David untuk bertanya. Dia sendiri bingung. David memandang Ren Xian, tersenyum tipis dan berkata, rumahmu telah dibangun. Formasi. Dan ada hantu di rumah ini. Keluargamu takut dia akan segera mati. Mendengar perkataan David, wajah Ren Xian langsung menjadi sangat jelek. Tan, Chen, tolong lebih detailnya. Ini, apa yang terjadi di sini? Ren Xian tidak mengerti. Siapa yang akan menyakiti keluarganya? Patriark Ren, kamu mengatakan bahwa Ning Yu memilih tempat di mana kamu membangun rumahmu sekarang. Tanya Daud. Ya, seluruh lahan, termasuk tata letak bangunan, dipilih oleh Ning Yu dengan susah payah. Ren Xian mengangguk. Tempat yang kamu pilih untuk tinggal sekarang adalah Tanah 7 Roh Jahat. Dan itu masih merupakan tempat yin dengan yin yang sangat berat, yang tepat untuk membangkitkan jiwa. Rumahmu juga seekor harimau putih yang mengangkat kepalanya. Lihat ke atas. Harimau putih akan melukai orang. Aku mengatakan ini. Aku percaya bahwa pemilik keluarga harus tahu apa yang terjadi. Kan? David berkata pada Ren Xian. Begitu memasuki halaman, David merasa ada yang tidak beres. Setelah memasuki villa, dia tahu bahwa rumah itu telah diberi mantra. Tetapi ketika dia melihat Ning Yu menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk menarik banyak hantu, David menyadari bahwa aslinya ini masih merupakan negeri 7 roh jahat. Ren Xian bodoh. Dia juga dapat mendengar bahwa tempat ini dipilih oleh Ning Yu. Rumah ini dirancang dan dibangun oleh Ning Yu. Dan Ning Yu juga dapat mengendalikan jiwa. Ada begitu banyak hantu di rumahnya. Poin terpenting apakah Ning Yu ini adalah teman sekelas putranya. Ren Xian segera mengerti apa yang baru saja dikatakan David. Bab 760. Ren Xian menatap putranya Ren Xichong. Matanya penuh keraguan dan pertanyaan. Xichong, apa yang terjadi? Ren Xian bertanya dengan wajah dingin. Ayah,
Jangan dengarkan omong kosong pria bernama David ini. Kamu tidak berpikir aku ingin menyakitimu, bukan? Bagaimana bisa? Ning Yu tidak mau. Dia adalah sahabatku. Meskipun Ren Sichong tampak sedikit bingung, dia masih berusaha menyangkalnya. Ren Xian juga ragu-ragu sekarang. Bagaimanapun juga, anak Ren Sichong adalah anaknya sendiri. Bagaimana dia bisa menyakiti kerabatnya? Apa gunanya hal itu baginya? Ning Yu, apakah yang dikatakan Tuan Chen benar? Apakah kamu sengaja memilih tempat yang sengit dan mengatur formasi? Ren Xian memandang Ning Yu dan bertanya. Karena putranya tidak tahu apa-apa, mungkin saja Ning Yu berbohong kepada putranya dan mengaturnya secara diam-diam. Namun, Ning Yu mengabaikan pertanyaan Ren Xian, tetapi melihat ke arah David. Pupil matanya sedikit menyusut dan berkata, saya tidak menyangka kamu bisa membunuh Xie Chao karena Taoisme lo. Mengetahui Taoisme, di usiamu, kamu dianggap jenius. Kamu jenius, dan kamu bisa mempelajari metode seperti itu di usia muda. Sayang sekali Anda mengambil jalan yang salah. David tersenyum dingin. Hahaha, salah jalan. Ning Yu tertawa. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Cara saya pergi. Tidak ada benar atau salah. Dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengomentari saya. Saya belajar dengan guru saya selama 4 tahun. Dan mendapatkan saya telah mewarisi sebagian besar warisan Tuan. Dan bahkan saudara laki-laki saya yang telah belajar selama puluhan tahun tidak sebaik saya. Saya benar-benar jenius. Di masa depan, saya akan menjadi penguasa paviliun Tianluo. Meskipun kamu sangat kuat, kamu bisa dianggap jenius. Tapi apa artinya itu di mataku? Nada suara Ning Yu arogan. Sangat berbeda dari tampilan rendah hati tadi. Karena kamu menganggap dirimu jenius, apakah kamu berani mengakui apa yang aku katakan tadi? David memandang Ning Yu yang arogan dan bertanya dengan tenang. Ya kenapa tidak? Saya baru saja memilih tanah 7 roh jahat. Saya mengatur formasi dan menarik para hantu. Dalam sebulan, semua orang di keluarga Ren akan mati dengan kejam. Ini semua dilakukan oleh saya. Ning Yu mengakuinya tanpa ragu-ragu. Setelah Ren Xian mendengarkan, seluruh tubuhnya gemetar. Matanya terbuka lebar. Dan dia ingin memakan hati Ning Yu. Ning Yu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ren Sichong sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menegur Ning Yu. Lalu memandang Ren Xian dan berkata, Ayah, Ning Yu berbicara omong kosong. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Itu juga tidak baik untuknya. Ren Sichong mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Tetapi disela oleh Ning Yu Sichong. Semuanya sudah ada di sini sekarang. Kamu tidak perlu berpura-pura atau takut pada mereka. Lalu bagaimana jika mereka tahu? Ren Sichong memandang Ning Yu dan mulai terdiam. Dan dia bisa dianggap menyetujui kata-kata Ning Yu. Melihat ini, Ren Xian gemetar karena marah. Menunggu Ren Sichong dengan amarahnya. Wajah binatang. Binatang. Aku ingin membunuhmu. Kamu binatang. Mengapa kamu melakukan ini? Mulai sekarang, kamu bukan lagi aku. Putra Ren Xian. Ren Xian menggigil dan melangkah maju untuk menamparkan Ren Sichong. Namun didorong oleh Ren Sichong. Ren Xian tertegun. Karena sejak kecil Ren Sichong tidak pernah berani melakukan ini padanya. Cukup. Aku bukan anakmu. Atau darah daging keluarga Ren. Kamu tidak perlu mengusirku dari keluarga Ren. Ren Sichong menggeram keras. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu berani mengatakannya lagi. Ren Xian tidak menyangka Ren Sichong akan berani mengucapkan kata-kata yang keterlaluan. Sudah kubilang, aku sama sekali bukan anakmu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Anda selalu berpihak pada kakak laki-laki. Dan Anda selalu ingin memberikannya kepada kakak laki-laki. Posisi kepala rumah, saya pikir Anda tidak menyukai saya. Jadi Anda memberikan posisi kepala rumah kepada kakak laki-laki. Belakangan, saya setelah membaca buku harian ibu saya menyadari bahwa saya sama sekali bukan darah daging keluarga Ren. Pantas saja Anda memihak pada kakak. Aku membencimu. Jadi aku akan membunuh kalian semua. Saat itu, properti keluarga Ren akan menjadi milikku. Wajah Ren Sichong menjadi mengerikan. Seperti harimau gila. Terus-menerus mengaum. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya.